Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama Long Time Entertainment. Di sini Anda lihat, eh, ini rangkaian PDC ya, rangkaian PDC waktu itu yang masih memakai SCR ya. Ini SCR-nya, dan banyak teman-teman yang menginginkan skema PDC tanpa SCR. Tanpa SCR tapi diganti dengan relay. Itu teman-teman banyak sekali yang meminta skemanya. Sekarang rangkaian PDC ini saya akan rubah menjadi tanpa SCR ini ya. Jadi SCR ini langsung saya hapus ya. Saya hapus. Dari itu Anda simak video ini agar memahaminya ya. Oke, kita lanjut. Ini SCR saya akan hapus dan diganti dengan relay ya. Jadi ini tulisan-tulisan ini saya akan hapus juga, kecuali bagian sini saya biarkan. Ini bagian sini saja saya akan hapus. Oke, Anda simak saja. Ini saya akan hapus ya. Nah, saya hapus. Oke, ini sudah saya hapus. Lalu bagaimana cara membuat PDC ini tanpa SCR? Rangkaian ini tetap seperti ini, hanya kita menambahkan relay. Relaynya saya gambarkan, relaynya yang relay yang 30 ampere ya, yang paling bagus ampernya yang paling gede. Semakin gede ampere relaynya semakin bagus. Ini saya akan gambarkan. Nah, ini relaynya, anggap saja ini gambar relaynya. Nah, ini yang gambar relay 30 ampere biasa seperti ini, dan warna relaynya itu warna biru ya. Relaynya itu warna biru dia, yang 30 ampere tuh bentuknya seperti ini, dia mirip huruf T gitu, tapi seperti ini. Dan dia mempunyai pin, itu ada 6 pin ya. Ini anggap saja pinnya. Nah, dia mempunyai 6 pin. Nah, ini yang titik-titik ini anggap saja pin. Nah, seperti ini. Biasanya seperti itu yang relay yang 30 ampere ya, seperti ini. Ini pin-pinnya, ini titik-titik ini pin ya. Nah, dan sebelah sini ada 3 pin. Cara menyambungnya bagaimana? Anda simak. Ini bagian ini disambung ke sebelah sini. Ya, sebelah sini saya gambarkan sambungannya, saya warnai beda ya. Nah, ini nyambungnya ke sini. Lalu yang kutub positif ini disambung ke pin yang sini. Saya sambungkan langsung ke sini ya. Nah, ke kutub sini. Lalu relay ini kan kalau tanpa flip flop ya, rangkaian flip flop, relay ini nggak bakalan aktif. Otomatis PDC ini juga nggak aktif. Cara mengaktifkan relaynya kan pakai rangkaian flip flop. Nah, ini anggap saja rangkaian flip flopnya. Sorry, saya gambar rangkaian flip flopnya. Ini flip flopnya. Anggap saja ini rangkaian flip flopnya. Nah, dan ini potensionya. Anggap saja ini flip flopnya. Nah, dan
flip-flop ini mempunyai output untuk menghidupkan relay ini. Nah, outputnya ini masuk ke sini, output relaynya masuk ke ntar dulu, saya warnanya saya bedain. Output relaynya ini masuk ke sini sama masuk ke sini. Nah, hanya seperti itu. Dan relaynya ini pastikan butuh supply aki 12 volt. Nah, dan supply relaynya ini langsung dapat dari aki, bukan dari sebelah sini ya, langsung dari aki dia. Nah, bukan dari rangkaian ini. Jadi untuk menghidupkan relay ini langsung disuplai dari aki 12 volt. Nah, contohnya ini saya gambarkan, umpama relay kan ada main plusnya, sama seperti rangkaian pada umumnya. Jadi main plusnya ya masuk sesuai aki main plusnya, main, dan yang satunya plus. Nah gitu, hanya seperti ini ya. Untuk mempercepat kedipan rangkaian PDC ini hanya mengatur frekuensi relaynya saja. Ini hanya seperti ini, sederhana sekali ya, sederhana sekali. Dan usahakan input dari inverternya itu jangan lebih dari 200 volt ya. Kalau lebih dari 200 volt biasanya yang kalah yang ini, bagian dioda ini sama elko ini. Yang kalah biasanya itu antara ini yang putus atau enggak yang ini yang putus. Karena apa? Karena denyutnya relay ini tidak secepat denyutnya SCR ya. Kalau SCR kan denyutnya itu sangat tinggi sekali. Kalau relay ini denyutnya itu mirip sekali dengan platina. Jadi kecepatan kedipnya itu imbang lah sama platina gitu, getarnya platina itu. Hanya seperti itu. Dan untuk outputnya, kalau untuk output minusnya tetap di sini, ngambil di minusnya dari elko ini, lalu yang plusnya dari kumparan ini. Nah, di kumparan induktor ini kan ujungnya yang nyambung relay. Nah, ini jadi output plusnya. Saya gambar dulu jadi output plusnya. Nah, jadi output plusnya di sini, out plus. Nah, jadi outputnya dapat dari sini sama sini, tetap ya, intinya tetap seperti pakai SCR, sama tetap. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa bisa berfungsi? Saya jelaskan. PDC ini bisa berfungsi karena adanya output ya. Output main sama sini, main sama plus jika bertemu dia akan menimbulkan induksi, dan induksinya itu diolah di sini. Induksinya diolah di kumparan induktor ini, induktor inti udara ya. Karena mendapatkan induksi lalu menjadi output. Intinya nggak jauh beda sama setrum platina ini sebenarnya. Cuma ini bedanya, kalau setrum platina kan dapat inputnya 12 volt dari aki, tapi kalau ini inputnya dapat dari elko ini, dan elko ini muatan listriknya sampai 200 volt karena mendapatkan dari tenaga inverter ini. Inverter masuk kan otomatis rata-rata 200 volt itu yang standarnya untuk PDC. Jangan lebih-lebih, kalau lebih-lebih biasanya itu SCR cepat putus. Kalau bikin PDC lalu output inverternya lebih dari 200 volt, itu biasanya di rangkaian SCR-nya ini yang cepat putus ya, atau pokoknya cepat putus lah, antara SCR sama DB3-nya itu cepat putus. Makanya standarnya 150 volt sampai 200 volt itu, jangan lebih-lebih banyak dari itu ya.
intinya untuk membuat PDC itu seperti itu, jangan tinggi-tinggi, karena di sini nah, di sini kan otomatis dapat 200 volt gitu seandainya dioda ini otomatis masuk ke elko ini, otomatis 200 volt dikalikan 2 otomatis menjadi 400 volt ya kan, 400 volt lalu dijadikan induksi, diinduksi melalui kumparan ini, otomatis 400 volt ini bisa meningkat menjadi, pokoknya meningkat lah, otomatis kalau meningkat otomatis SCR ini kalau nggak kuat langsung putus ya, karena induksi ini mengakibatkan listrik balik ya, listrik balik itu akhirnya SCR ini putus ya kalau kelebihan voltase ya. Makanya usahakan voltase di inverternya jangan tinggi-tinggi, maksimal 200 volt lah agar menjadi 400 volt di sini. 200 volt masuk ke elko 2 ini otomatis menjadi 400 volt, dan 400 volt ini masuk ke kumparan ini bisa lebih meningkat lagi dan diolah sama SCR-nya itu. Jadi kalau kelebihan voltase SCR yang akan cepat putus. Kalau pakai yang ini, kalau itu yang pakai SCR, kalau pakai sistem model relay ini, relaynya akan awet, nggak gampang putus, dan apa ini namanya, relay kedipnya ini apa nih namanya, flip flopnya ini juga jarang putus ya, paling yang putus malah yang sini malah kalah. Karena apa, voltase ini kan numpuk di sini, numpuk voltasenya numpuk. Kalau ini kurang cepat kedipnya otomatis voltase ini semakin numpuk dan daya hentaknya itu akan semakin tinggi. Dan tinggi lalu listrik baliknya ya, listrik baliknya, arus baliknya itu akan mengenai ini lagi, mental ke elko ini atau enggak mentalnya ke dioda ini kalau kedipnya relay ini kurang cepat ya. Makanya usahakan kedipnya relay ini cepat ya, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah resikonya di elko ini akan putus atau enggak dioda ini yang akan putus, kecuali voltase input dari inverternya itu sekitar 150 volt, itu akan aman ya, rangkaian ini akan aman. Itu penjelasan dari saya. Kalau mau pakai relay, sistem relay seperti ini memang jarang-jarang putus ya, tetapi yang sini malahan yang cepat putus antara diodanya sama elko-nya ini, karena relay ini kecepatan kedipnya kalah ya sama SCR. Kalau SCR kecepatan kedipnya sudah diatur sama pabrik, pengaturan pabriknya sudah ada dari, jadi kecepatan kedipnya relay ini kalah sama SCR. Hanya seperti ini rangkaiannya. Ini relaynya yang 30 ampere ya, saya tulisin namanya dulu biar relay ini 30 ampere, 30A. Semakin tinggi ampernya semakin bagus ya. Ini malah relaynya ini ya 30A ke atas, semakin besar ampernya semakin bagus. Otomatis relaynya yang 12 volt ya, jangan yang 30 volt atau seterusnya, karena nanti relay ini di input aki 12 volt ya. Kalau voltasenya terlalu tinggi relay ini bekerjanya lambat ya, kayak kurang tenaga, jadinya lemot. Hanya seperti ini rangkaiannya, enggak ribet ya. Ini PDC tanpa SCR seperti ini rangkaiannya, semoga paham. Hanya seperti ini, simpel sekali, hanya merubah bagian sini ya.
Kalau kemarin pakai SCR kan modelnya seperti itu, sekarang pakai relay hanya modelnya seperti ini, hanya menambahkan relay sama ini flip flopnya ini untuk mengaktifkan relaynya ini ya. Hanya seperti ini, gampang sekali merubahnya, hanya sedikit, hanya membuang SCR, DB3 sama apa tadi, ngilar tadi ya kan. Hanya seperti ini. Semoga info ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga berhasil. Pokoknya semoga bereksperimen lah. Ini bagi kawan-kawan yang kemarin minta skemanya, ini sudah saya bikinkan skemanya. Hanya sesederhana ini. Oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.